Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Titian Hasbib. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Pekurun Barat, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Tujuan modul kali ini yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 hal yang dipaparkan kali ini, yaitu sebelum dan sesudah kita mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan apa yang telah kita terapkan lebih baik agar kelas kita mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut pemaparannya. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih pada bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, pada hakikatnya tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan selalu berpusat pada guru, yaitu teacher center. Gaya pembelajaran ini sering kali menekankan peran sentral guru sebagai sumber utama pengetahuan dan otoritas di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan standar nilai yang sudah ditentukan sejak awal. Ketiga, metode pembelajaran masih dilakukan secara konvensional, yaitu pembelajaran seperti diawali dengan ceramah, latihan soal, serta penggunaan buku-buku latihan yang secara luas diterapkan. Saya kurang memahami karakteristik siswa. Nah, yang sering saya lakukan juga tanpa saya sadari, saya menganggap kelas adalah tempat ternyaman untuk mentransfer ilmu. Seringkali saya beranggapan bermain sambil belajar, maka siswa akan banyak mainnya daripada belajar, dan terasa anak membiasakan diri bermain-main saja setiap belajarnya. Suasana kelas yang tertib dan tenang dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama saya. Dan yang terakhir adalah sering sekali saya meminta siswa untuk menghafal materi. Setelah saya mempelajari modul ini, banyak sekali hal-hal yang perlu saya rubah, baik dari segi pemikiran maupun tindakan. Sekarang saya baru paham bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran haruslah berpusat pada murid, serta menghargai dan lebih mendalami karakter setiap siswa, karena karakter setiap siswa satu sama lain itu jelas berbeda. Dan tindakan yang harus saya lakukan adalah mulai mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, serta memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dari pemahaman dan pemaparan saya sebelumnya, mulai sekarang saya haruslah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Karena siswa adalah sebagai subjek aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan dengan kolaborasi antara siswa dan pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, yakni dengan cara diskusi kelompok dan presentasi yang melibatkan siswa aktif dalam berbagi ide dan belajar. Yang kedua yaitu mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Nah, hal ini dilakukan agar siswa tidak mudah bosan dalam kegiatan pembelajaran, serta menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil Pancasila. Tentunya dengan mengutamakan aspek budi pekerti
dalam setiap pembelajaran ketika pembelajaran tersebut berlangsung. Dan kita haruslah menerapkan sistem AMONG, yaitu sistem pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Nah, yang terakhir adalah yang perlu kita lakukan adalah melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran guna mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau tidak. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.